face my fear. I resolve my conflict. I know one thing's I am peacemaker. His spirit inside me, quiet in my bones. When the night gets heavy, you keep me in control. His spirit give me wisdom when I don't know where to go. His spirit give me courage so my heart can hold it. I am peacemaker. I am peacemaker. His spirit leads me on. I am peacemaker. I am peacemaker. Brave for what comes next. His spirit inside me, standing close and near, standing close and near. Every broken worry turns to faith right here. Not by my own power, not by my own hand. You lift up my steps now. You help me stand. His spirit give me wisdom. Oh, when I don't know where to go. When I don't know where to go. His spirit give me courage. Oh, so my heart can hold. I am peacemaker. I am peacemaker. His spirit leads me on. I am peacemaker. I am peacemaker. Oh, brave for what comes next. Make me calm and steady. Make me strong and sure. His spirit in my weakness makes my way secure. I will face my future. I will not be moved. Peace lives in my spirit, and I belong to you. I am peacemaker. I am peacemaker. His spirit leads me on. I am peacemaker. I am peacemaker. Brave for what comes next. Shalom saudaraku, membicarakan tentang konflik memang tidak ada hentinya. Tiap hari kita pasti menghadapi konflik. Beberapa hari yang lalu saya ada meeting dengan para pemimpin dan saya melihat bahwa ada konflik yang sifatnya strategis, ada konflik yang sifatnya teologis juga, tapi ada juga konflik yang sifatnya praktis-praktis saja. Nah,
Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin sharing bagaimana saya selalu bisa melewati konflik itu dengan respon yang benar. Ya, ada 5 cara untuk menghadapi konflik dengan respon yang benar. Ya, tentu saja respon yang benar itu nggak bisa langsung, tapi bisa kita latih. Ya, yang pertama, kita baca dulu Matius 5 ayat 8 bahwa kalau kita menjadi peacemaker, ya, menjadi orang yang membawa damai, kita itu pasti bisa berespon benar. Atau sebaliknya, kalau kita berespon benar, kita itu akan disebut pembawa damai. Ya. Yang pertama, yang paling prioritas ya, kalau kita ada konflik dengan siapa aja, dengan pasangan, dengan anak, dengan atasan, dengan siapapun deh. Siap mengalah, bukan berarti kalah. Ya. Jadi kepala dingin aja, jangan hati panas ya. Siap mengalah, dengerin gitu. Ya, maklumin, senyum. Tapi kalau senyum-senyum orangnya tambah marah nanti ya. Prinsipnya mengalah demi damai, bukan kelemahan, melainkan tanda kedewasaan rohani. Ayo kita baca Filipi 2 ayat 3-4. Dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi kita ngambil sikap rendah hati aja, dia mau ngomel, mau nada tinggi, kita dengerin, oh gitu, ya, oke. Sedangkan Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, ya, kalau itu tergantung pada penguasaan diri kita, maka hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Wong itu tidak tergantung orang lain kok, tergantung kita. Ya, jadi teman-teman siap mengalah bukan berarti kalah, dan berkatnya itu pasti pada kita. Ketika saya konflik dengan istri, dengan anak, dengan atasan, dengan siapapun, respon yang benar itu adalah memberi kesempatan orang lain itu menang. Nggak apa-apa, biar dia puas gitu. Ya, kata Tukul, sudah puas. Ya, jadi poin yang pertama itu siap mengalah bukan berarti kalah. Itu biasanya pengalaman saya menurunkan tensi konflik. Ya, pelajaran yang kita dapat tidak semua pertarungan harus dimenangkan, tapi ditenangkan iya. Jangan harus dimenangkan. Kalau goalnya menang ya susah. Goalnya tenang aja. Ingatlah kadang-kadang hubungan lebih berharga daripada kemenangan argumentasi. Ya, hubungan itu lebih berharga daripada adu argumentasi. Berapa hari yang lalu ada yang menggebu-gebu. Ya, saya dengerin, saya senyum, ya akhirnya ya diam juga gitu loh. Ya, kita nggak usah membalas orang nabuh kendang kita nari gitu, nggak usah, ya tenang aja. Yang kedua, saudaraku, bagaimana mengatasi konflik dengan respon yang benar, mengutamakan pengertian, understanding daripada perdebatan. Konflik itu apa sih? Ya, triggernya apa? Penyebabnya apa? Ya, kalau kita nggak ngerti ya kita ketemu. Kita ngobrolin gitu loh. Apa sih yang jadi masalah? Dengan pasangan, dengan anak, dengan saudara seiman. Ya, nggak usah emosi dulu. Coba pahami apa sih yang bikin dia kesel, dia marah, ya kan? Nah, otak kita sering berkata, itu kan hal kecil, tidak logis kalau dia marah. Nah, disinilah peran pengertian, pemahaman. Gini, satu kali saya turun dari pesawat, antri buang air kecil di toilet pria, dan
Semuanya udah pada selesai, tapi depan saya nggak selesai-selesai. Wah, saya sempat kesel, tapi saya berubah jadi kasihan ketika saya tahu depan saya itu eh, kencing batu gitu. Jadi kencingnya berdarah. Saya melihat setelah dia selesai itu ada darah di situ. Saya jadi kasihan. Kalau kita ada orang lumpuh yang jalan di depan kita, masa kita dorong dia sampai jatuh? Kan enggak. Ya, ada orang yang pansoi separuh gitu. Kan kita sabar. Jadi pengertian itu harus ditimbulkan dari pemahaman logis ya. Kenapa sih dia kesel, marah, ya? Menemukan pemahaman logis dan membuat logika kita itu bisa menerima, itu biasanya kita akan lebih memprioritaskan pengertian daripada langsung berdebat. Berdebat itu kan membenarkan logika kita ya. Menurut saya, ya untung buat saya apa? Dengerin saya dulu. Nah itu kan repot ya. Prinsipnya tujuan komunikasi bukan memenangkan argumen, tapi memahami dan dipahami. Memahami dan dipahami. Kita lebih dahulu memahami. Oh, ternyata dia tersinggung. Oh, ternyata dia merasa tidak diperhatikan. Oh, ternyata dia punya prinsip ini dan itu. Dan akhirnya setelah kita memahami, dia memahami kita. Ayo kita baca Amsal 18 ayat 2. Orang bebal, orang yang nggak mau paham, tidak suka pada pengertian. Dia nggak suka pada pemahaman itu sendiri. Orang keras kepala tidak suka pada pengertian. Dengan kata lain, orang yang mengerti itu tidak keras kepala. Ya. Tapi kalau dia nggak mau ngerti, ya dia keras kepala. Iya, orang keras kepala itu kata Amsal hanya suka membeberkan isi hatinya. Artinya ngomong, ngomel, emosi gitu. Ya, memang ngomong itu nggak bayar ya. Ngomong itu lega, bikin kita enak gitu. Tapi abis itu kan nggak ada hubungan lagi abis itu. Ya, kenapa nggak ngalah dikit, kemudian memahami, ya mencari kira-kira apa sih yang jadi masalah triggernya gitu. Dengerin, ya. Kalau perlu ya bertanya. Yakobus 1 ayat 19, setiap orang ya, saya juga, Anda juga, hendaklah cepat untuk mendengar. Karena telinga itu dua, tapi lambat untuk berkata-kata, ya, karena mulut itu satu dan lambat untuk marah. Itu kata Yakobus ya. Yakobus ini adik kandungnya Yesus. Dia menjadi bishop yang pertama yang mentabiskan Petrus sebagai paus ya. Kalau saudara baca ayat 20-nya ya, emosi itu bisa diredam kalau kita mendengarkan. Jadi pelajaran yang kita ambil, konflik sering selesai ketika kedua pihak merasa saling memahami. Kedua pihak saling merasa didengarkan, dipahami. Itu selesai. Ya, berapa banyak saya mendengarkan orang yang lagi emosional dan akhirnya turun emosinya dan kita bisa senyum sama-sama. Ya, itu yang kedua. Masih ingat yang pertama ya? Kita memprioritaskan apa? Ya, mengalah ya. Tidak berarti kalah. Yang kedua, memprioritaskan pengertian daripada perdebatan. Yang ketiga, ayo temukan motivasi yang baik dari masing-masing pihak. Kita itu sebetulnya nggak punya musuh di dunia ini seharusnya ya. Kalau kita nggak mementingkan kepentingan diri sendiri. Coba kalau kita diberkati banyak, kan kita itu malah bisa memberkati, ya kan? Tapi seringkali yang menjadi konflik itu karena kepentingan dan ego kita, kesombongan kita, ya. Ayo kita belajar yang ketiga itu menemukan maksud baik, motivasi baik dari masing-masing pihak. Seringkali pasangan itu menjadi tersulut karena apa?
waktunya nggak tepat. Maksudnya baik ya, istri maksudnya baik, suami maksudnya baik. Tapi waktunya nggak tepat gitu loh, ya. Akhirnya maksud baik itu jadi tersulut, jadi nggak bagus gitu, ya. Saudaraku, jangan langsung menghakimi niat seseorang, ya. Jangan menghakimi deh, ya. Coba cari hal yang baik dari orang yang konflik dengan kita. Carilah maksud baik yang mungkin tersembunyi di balik emosi mereka, kesalahan mereka. Kitab Korintus 13 ayat 7, 1 Korintus 13 ayat 7 berkata bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan mengharapkan segala sesuatu. Dalam bahasa sehari-hari, kita kalau mengasihi itu mencari maksud baik, niat baik dari kesalahan orang lain. Wah, masa sih? Pak Yakub, ada orang yang maksudnya baik dari emosi gitu. Saya mau katakan sekalipun tidak ada. Tapi kalau kita melihat dengan mata kasih, bukankah Tuhan kita Yesus berkata di salib, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sama dengan Stefanus ketika dirajam batu. Ya jelas mereka tidak ada maksud baik sama sekali. Ketika Yesus salibkan, nggak ada maksud baik, nggak ada. Tapi toh Yesus mengajarkan Bapa, ampuni mereka yang tidak tahu. Jadi dengan kata lain, memahami bahwa seteru kita itu nggak tahu apa yang diperbuatnya itu salah, itu membuat kita lebih mengerti lah, lebih memahami, ya, atau ya udahlah, anggap dia belum dewasa, belum waktunya ngerti. Kita yang lebih dewasa, berlebih berespon benar lah, jangan ikut-ikutan. Ya itu saya bilang musuh nabuh kendang kita nari, janganlah ya. Yesus kan ngajarin, ampunilah mereka karena mereka nggak paham dengan apa yang mereka lakukan. Ya, dengan berpikir bahwa orang lain itu tidak paham, itu menemukan niat yang baik untuk tidak meneruskan konflik itu. Ya, apalagi suami istri kan nggak bisa cerai itu. Ya udahlah, ya sampai tunggu sampai dia ngerti bahwa satu kali kita ini mengasihi mereka dan mereka yang salah. Kedewasaan yang membuat kesadaran itu tiba, ya. Roma 14 ayat 4 berkata, siapakah engkau sehingga engkau menghakimi hamba orang lain. Jadi Tuhan tidak pingin kita menghakimi, ya. Banyak konflik menjadi besar karena kita menilai motif orang lain secara negatif tanpa mengetahui seluruh fakta. Tadi saya katakan walaupun faktanya tidak ada yang positif, negatif semua. Mari kita berespon benar seperti Yesus dan Stefanus berespon benar. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya melakukan itu dengan istri saya, anak saya, dan setiap orang yang mengecewakan hati saya, dan itu betul-betul membuat Tuhan itu memberikan terus-menerus kasih-Nya yang besar, pengampunannya, anugerahnya dalam hati dan hidup saya. Yang keempat, saudaraku, ya, mengatasi konflik, ya, berilah apresiasi atas setiap niat baik. Kalau kita ketemu niat baik, sekecil apapun, ayo kita kasih apresiasi. Bahkan kita ciptakan apresiasi yang membuat orang itu merasa dihargai. Didengarkan itu dihargai loh, ya. Tidak dihakimi itu dihargai, ya. Prinsip apresiasi itu membuka hati orang lain. Karena kritik sering menutup hati. Ya. Dan ingatlah bahwa mimik wajah kita, gestur kita, itu bisa
menimbulkan ancaman atau penghakiman. Jadi hadapi konflik itu berseru pada Tuhan, Tuhan tolong aku, Roma 10 ayat 13. Dan berusaha serileks mungkin. Kalau Anda bisa basaro supaya Anda tenang, minum air putih, tarik napas panjang, ya, dikeluarkan lewat mulut, ya. Saudaraku, kitab Amsal berkata, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ya, itu di Amsal 16 tuh ya. Ayat 24 ya. Jadi teman-teman, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Ya. Madu yang manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ya. Ya. Pelajarannya, menghargai langkah kecil menuju kebaikan sering lebih efektif daripada menyoroti kekurangan. Ya. Dan yang terakhir, yang kelima, ingatlah Tuhan tidak ada manusia yang sempurna. Ingat Tuhan. Dan ingat bahwa kita pun gak sempurna. Orang bisa salah. Ya, pasangan kita bisa salah. Kita juga nggak sempurna, jadi penghakiman hanya miliknya Tuhan. Kesadaran bahwa semua orang memiliki kelemahan akan membuat kita lebih mudah mengampuni, saudaraku, tidak membenarkan diri. Ya, kitab Kolose pasal 3 ya berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Wah, firman gampang aja ngomong sabar kalau lagi emosi gimana. Ya, justru ketika kita nggak sabar, diingatkan sabar kan bagus, ada remnya. Kitab Pengkhotbah pasal 7 ya, ayat 20, sungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh yang selalu berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Artinya semua orang itu di bumi ini selalu bisa salah, dari omongan, perbuatan, diem pun salah kok. Ya. Jadi kalau kita mau diampuni, mbok ya kita mengampuni orang lain. Ya, itu tadi saya sebutkan Kolose 3:13, Pengkhotbah 7:20. Matius 7:3, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Ya. Teman-teman, ini perlu dilatih sih. Ya, saya nggak bilang ini langsung bisa. Tapi dulu gagalnya cepat, tapi sekarang gagalnya lama. Dulu gagalnya banyak, sekarang gagalnya sedikit. Percayalah 5 tips ini bisa menolong kita. Ya. Dan terakhir, gunakan 3 magic words ya. Tolong itu menunjukkan kerendahan hati. Sering-seringlah kita bilang, tolong sabar, tolong suaranya diturunkan. Maaf, menunjukkan penyesalan dan konsekuensi. Dan terima kasih, menunjukkan penghargaan. Ya. Jadi saya ingin mengkoreksi pun saya minta tolong untuk memberi waktu sehingga saya bisa mengkoreksi, dan saya selalu, ya ini ada timur ya, minta maaf ketika saya harus mengatakan apa adanya dan terima kasih atas perhatiannya gitu. Efesus 4:32, hendaklah kamu ramah terhadap seorang dengan yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ya. Jadi rumus sederhana menghadapi konflik itu rendah hati, mau dengar, kemudian cari niat baik, kasih apresiasi, dan beri pengampunan. Ya, 5 itu, rendah hati, mau dengar, cari niat baik, kasih apresiasi, kasih pengampunan. Ya, nomor 1, ayo siap-siap ngalah dulu. Kedua, utamakan pemahaman. Ketiga, cari motivasi baik. Keempat, kasih apresiasi. Terus kita juga
berpikir bahwa kita pun bisa salah. Sehingga kita bilang maaf, terima kasih ya. Jadi teman-teman rendah hati mau mendengar, cari niat baik, kasih apresiasi, memberi pengampunan, itu pasti menolong kita menghadapi konflik dengan respon yang benar. Amsal 15 ayat 1 berkata, jawaban yang lemah lembut merendahkan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Ya, tolong atur mengeluarkan perkataan dengan nada dan mimik dan gestur kita, ya. Minta tolong Tuhan, tolong aku, ya. Kalau kita peacemaker itu bisa lah, ya. Konflik tidak selalu bisa dihindari, saudara. Nggak bisa, kita menghindari konflik nggak bisa. Every day, ya akan ada, ya. Tetapi konflik selalu bisa direspon dengan cara yang benar, yaitu cara yang memuliakan Tuhan sesuai firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau jadi pendamai di muka bumi ini. Bapa, kami mau jadi peacemaker. Bapak, kami mau rendah hati. Bapak, kami mau memahami, mau dengar. Bapak, kami mau cari niat yang baik. Kami mau belajar apresiasi dan memberi pengampunan seperti kami juga diampuni. Terima kasih Bapak, karena hidup kami Engkau ampuni sehingga kami bisa mengampuni. Engkau yang menolong konflik kami, sehingga kami bisa menolong konflik orang lain. Terpuji-puji namamu di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Kita dengarkan lagu ini ya. Kita ini peacemaker. Face my fear. I resolve my conflict. I know one thing's I am peacemaker. His spirit inside me, quiet in my bones. When the night gets heavy, you keep me in control. His spirit give me wisdom when I don't know where to go. His spirit give me courage so my heart can hold. I am peacemaker. I am peacemaker. His spirit leads me on.
and I belong.